Halo semuanya, kembali lagi di Paranormal Experience dan kita hari ini kedatangan dari teman-teman Bumi Nusantara. Yes. Ini gue udah ada beberapa yang udah kenal. Di sini ada Mas Genta nih. Ini dari Kisah Tanah Jawa kita ketemunya ya. Tapi sekarang udah nggak di situ berarti. Dan bikin baru. Namanya Bumi Nusantara bareng teman-teman yang lain. Mas Gaduh, kita pertama kali ketemu tuh bareng Mr. Popo ya. Kita ketemu bareng, bikin konten bareng juga. Sekarang Mas Gaduh udah di Bumi Nusantara. Dan yang di tengah adalah Tasya. Nah kita ketemu ini baru sekarang ya. Kalau sebenarnya kita udah pernah makan bareng sama teman-teman Bumi Nusantara waktu itu di Citos ya. Citos. Kita ngobrol-ngobrol, kumpul bareng. Nah cuman waktu itu belum ada Tasya. Ya. Nah Tasya nih apa anggota baru atau gimana nih? Genta nih. Ya bisa dibilang Tasya ini ya salah satu anggota baru juga kita karena waktu itu memang awal-awal memang aku berdua sama sekali yang jalan. Tapi setelah kita berganti topik dan dirasa kita butuh satu sosok figur baru yang mungkin bisa mewakili sesuatu dari Bumi Nusantara yang kurang, maka ajaklah Tasya. Jadi timnya ini sekarang siapa aja? Kita bertiga. Memang bertiga ya? Oke, kita mulai dari awal dulu nih. Apa itu Bumi Nusantara? Bumi Nusantara, apa ya, mungkin bisa dibilangnya adalah lagi-lagi adalah sebuah perjalanan yang berangkat dari rasa penasaran atau keingintahuan kita terhadap sebuah apa ya, bilang legenda, mitologi dan segala macamnya mungkin masih agak-agak jadi misteri besar di luar sana. Kita mencoba berjalan, kita mencoba menjalani sendiri, entah itu nanti benar atau tidaknya, ya itu Bumi Nusantara. Perjalanan untuk mencari sebuah pengetahuan atau jati diri masing-masing bisa dibilang. Oke, jadi ini lebih kayak ekspedisi berarti? Ekspedisi. Untuk mencari sebuah kebenaran kah atau ekspedisi di sebuah tempat yang memang sudah terkenal apa gimana nih? Jadi kalau awalnya kita itu berangkat untuk ekspedisi Nusantara itu selalu berangkat dengan rasa ketidakpercayaan lah. Apakah benar sih ada tempat-tempat yang tersembunyi, ada peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh hebat. Justru kita jalan itu berangkat dengan tidak percaya yang akhirnya nanti berujung ke kejadian-kejadian yang ternyata bener ya. Masalah nanti di luar teman-teman mengamini itu masing-masing ya. Cuma kita ngalamin. Jadi kita berawal jalan dengan rasa tidak percaya, kita jalanin terus kita buktikan pelan-pelan. Oke, kalau Tasya sendiri sebelum sama teman-teman Bumi Nusantara emang suka dengan konten-konten seperti ini, apa kreator juga apa gimana? Ghost Ranger? Iya, aku bukan sebelum sampai sekarang ada di Ghost Ranger Indonesia. Cuman kenapa akhirnya aku mau ke Bumi Nusantara tuh karena biasanya kalau aku datang ke tempat horor, yang aku lihat ya itu aja, tuh berbagai jenis hantu. Kalaupun aku ngelihat lebih dari hantu, ya cuman sosoknya aja, nggak tahu lebih dalamnya kan. Nah, kenapa aku mau sama Bumi Nusantara? Karena di Bumi Nusantara tuh kita masuk sampai mengakar, aku sampai ngelakuin, merasakan, itu tuh yang aku cari, makanya mau masuk. Ghost Ranger itu kayak kemarin gue baru ketemu deh sama Erik ya? Iya, betul. Erik sama Dika ya? Betul. Berarti kamu masih di sana? Masih. Masih di Ghost Ranger juga, tapi sekarang juga di Bumi Nusantara. Kalau di sana mereka berburu hantu gitu. Kalau di sini lebih ke ekspedisinya. Ngerasainnya sih. Oh, ada experience, ada pengalamannya. Sejauh ini udah pernah kemana aja? Banyak sih Mas Dika ya. Kita pertama itu waktu masih berdua sama Mas Gaduh, kita sempat ke Bali. Ya hampir-hampir. Di mana? Kemana? Banyak segala penjuru kita dari kebanyakan di daerah Gianyar ya Mas ya. Jadi kalau di Bali itu sebetulnya berangkat dari keresahannya Mas Genta. Jadi Mas, awal pertanyaannya apakah ada sih tokoh-tokoh besar yang mendampingi sosok besar di Nusantara? Ada. Tapi jangan di Jawa dong mulainya. Yuk kita ke Bali. Jadi di Bali kita penelusuran tokoh. Jadi ada tokoh bernama Kebo Iwa. Kebo Iwa itu ternyata adalah tokoh yang di zamannya itu sangat disegani oleh Gajah Mada. Oke, berarti ini tokoh real sejarah. Tokoh real sejarah. Oh iya. Dan kita mendatangi dari mulai tempat kelahirannya dan tempat-tempat Kebo Iwa ditempa. Kita tidak hanya datangi di sana, kita yang akhirnya itu coba untuk reka ulang lah. Reka ulang tuh di tempatnya? Iya, kayak misalnya kita benar-benar berendam di tempat-tempat pelukatan sungai malam-malam segala. Apa tuh pelukatan? Pelukatan itu kayak merendam membersihkan diri, terkapas di sungai. Dengan tujuan kita ingin merasakan ambience itu sebetulnya emang benar nggak sih di sini ada energi sesuatu yang di luar nalar atau apalah. Oke. Yang akhirnya nanti banyak timbul cerita-cerita
pengalaman kita yang ya memang bisa dibilang agak tidak masuk akal. Mas Genta banyak Ngalamin hal nggak di situ? Ngalamin. Apa yang terjadi? Dan kali ketika itu di kan sungai? memang kali pertamanya ya Mas Dika ya, melakukan melukat dan segala macamnya. Sebelumnya kan saya belum pernah gitu, dan pertama kali di Bali langsung di malam hari juga sama Mas Gado disuruh masuk gitu kan. Oke. Akhirnya karena melukatnya memang harus kita tanpa busana sama sekali. Berdua. Kita berlima. Di Bali itu Sangat kita akrab ya 5 orang ini. Sangat nyaman dan akrab ya. tenang gelap, nggak Iya, kelihatan. nggak kelihatan apa. Jadi di Bali sendiri kita berangkat berlima itu kita bahkan mengajak ilustrator kita, Mas Ernest itu biar ngerasain. Biar ngerasain. Oke, Yang- jadi ilustratornya. Dia ngerasain. Jadi kalian berlima berendam terus ada yang gambar. Kayak Titanic ya. Seenggaknya dia tahu lah nanti gambaran tempat. Tapi laki semua kan, Mas? Laki semua. Ya alhamdulillah masih lagi semua. Oh, kenapa dia mikir tadi? Kenapa dia mikir? Ya lalu. Lalu waktu itu kita baru pertama kali masuk ke sungai itu ya intinya kalau melukat kan kita harus ya berdoa dan segala macam, meditasi, menenangkan diri dan mencari dialog dengan diri sendiri itu kan. Tapi di tengah-tengah itu ya ini entah kebetulan rezeki atau bukan, nanti mungkin Mas Gado bisa jelasin juga. Waktu duduk nih di tengah sungai kan kita duduk segini ya Mas ya. Iya. Di belakang tuh kayak ada yang lewat set gitu. Oke, itu Genta yang ngerasain. Aku dan pada akhirnya Akhirnya semuanya merasakan. Ada yang gitu. lewat di sungai itu. Iya, aku kira Mas Ewa mencoba untuk positive thinking, wah ini mungkin daun atau mungkin sampah yang lewat kan memang sungai ya gitu kan. Tapi kalau sampah nggak mungkin deh kayaknya bisa sampai ke sini-sini juga. Dan itu gelap. Gelap. Gelap gulita. Dan benar-benar kayak ya melilit benar-benar melilit paha yang kita benar-benar terlanjur bulat kan juga kepikiran juga ya Mas Maci. Wah ini apa nih? Ya kalau disinyalir sih mungkin kayak semacam ular tapi nggak bersisik, dan itu apapun juga saya juga udah takut duluan mau tanya Mas Gado, udah takut lah, mending aku simpen sendiri. Jadi semua saling diam. Saling diam. Tapi pada ngerasa paha mereka ada sesuatu yang berjalan. Ada sesuatu yang Dan berjalan. itu lawan arus sebetulnya. Lawan arus. Arus sungai. Jadi diam-diaman kita. Masih apa ya, antara takut, bingung lah mau ngomong gimana, kan takut mengganggu yang lain juga yang lain pada duduk kan. Oke, jadi nggak ada yang ngobrol tuh. Jadi pada berendam, Menenangkan diri aja di menenangkan diri, diem, nggak ada yang buka obrolan. Nggak. Ya lihat lambe turang nggak tadi? Nggak. Nggak ada. Iya. Oke, berarti ada yang dirasakan lah. Ada yang dirasakan. Itu. Dan setelah dari Kebo Iwa itu ada tempat lain di Bali waktu itu? masih di tempat yang sama sebetulnya. Tempat yang Sebetulnya sama. prosesnya malam itu kita melukat, jadi merendam diri bareng-bareng, terus semuanya nanti tadi merasakan fenomena yang dililit ular, terus masih di sungai sama-sama itu melihat beberapa daun itu yang bercahaya merah waktu itu ya, Iya. merah semuanya sama-sama, ya kita aneh. Cuma waktu itu kita masih diam-diaman karena masih Daun bercahaya merah. Iya, daun-daunnya itu kayak ambien di situ, semuanya daun itu kayak Bersinar. fosfor tapi Iya, merah. kayak fosfor. Oke, itu semua ngeliat. Cuma Semuanya. ngeliat, cuma tadi masih diam, dia masih diam karena setelah itu kita naik di pinggir sungai itu, di atasnya kan ada kayak bekas apa ya, reruntuhan candi tua yang kita namakan Gua Garba. Di situ ada tempat memang buat untuk Meditasi. meditasi. Kita lanjutkan masing-masing meditasi Meditasi di sana. Meditasi di situ. di situ. Ya. Tapi meditasi itu sebenarnya apa sih? Kayak menenangkan diri. Menenangkan diri aja, mendekatkan diri sama Tuhan. Oh. Nah dari situ akhirnya timbullah macam-macam lah penampakan. Saat meditasi. Meditasi. Yang ngalamin siapa? Hampir semua. Hampir semuanya. Jadi ada beberapa teman yang nggak ikut meditasi itu yang akhirnya mencoba mengambil foto dari jauh. Iya. Saat di tempat kita meditasi, di atasnya itu muncul siluet. Nanti kita bisa tayang siluet kayak orang. Oh, bisa ditayangin? Ada. Ada. Ada tayang gitu. Cuma kalau masalah yang fenomena seremnya, Mas Genta ini ngerasain. Karena kita nge-camp di situ, kita Iya, nginep. kita nginep di situ. Nginep di situ. Oke. Bikin Bangun tenda. tenda segala macamnya, dan malam-malam itu memang udah semuanya udah tidur itu. Sebelum itu kayak kan kita meditasi di depan benar-benar situsnya ada sebuah tempat meditasinya gitu kan ya. Dan ketika ngeliat ke atas tuh aku bilang sama Mas Gado, Mas ini kok kayak kepala ya. Dilihat lagi, iya Mas ini kepala. Terus aku tanya, katanya dia adalah salah satu bentuk dari yang namanya celuluk. Celuluk. Celuluk itu apa lagi? Celuluk itu adalah manifestasi penampakan untuk pengiwa di Bali. Pengiwa di Bali itu ibaratnya keilmuan pengliaan tapi yang jalurnya ke kiri, jalur agak kurang baik lah. Salah satu bentuk manifestasi penampakan mereka bisa jadi celuluk. Jadi itu manusia yang berubah. Iya, perwujudan keilmuan manusia berubah. Ilmu kayak- lah ya, Ilmu lah. Ilmu Oke. ya. Kayak gampang. bola apinya ya, kayak layaknya ya. Iya, tapi dia bukan, Lea itu bukan bola api. Celuluk itu perwujudannya kayak orang cebol botak, tapi kayak ada taringnya gitu. Ini Anda lagi ngomongin saya atau Itu celuluk. dia botak ada taring?
Itu Celulu. Oke. Bisa lihat nanti Celulu banyak. Oke, Tasya sendiri sebelum gabung ke Bumi Nusantara, emang ekspektasinya apa untuk melihat apa ada experience yang baru? Karena selama ini kan di Ghost Ranger juga ngalamin kan. Apa yang membedakan? Yang membedakan karena ini tuh ngalamin kalau ke hal yang biasa aku lakuin itu tuh ibaratnya kayak cuman baru di depan nih, baru di pintu. Kalau sama BN yang aku rasain ke tempat-tempat yang orang tuh kalau orang normal nggak mungkin mau ke situ gitu. Orang normal. Nah itu tuh yang aku cari, apalagi Yang orang tidak normal yang Anda cari. Ya? Terus pertama kali aku ngerasain kumkum yang tadi berendam di sungai itu tuh sama mereka, itu sih yang aku cari sebenarnya. Karena awalnya aku nonton mereka di Bali melakukan itu. Oh, jadi setelah ritual yang di Bali tadi, ada ritual berendam di sungai lagi. Di macam-macam tempat juga. Hampir semua di Bali kita. Ini grup berendam atau Pada akhirnya menjadi grup pada berendam. akhirnya jadi grup berendam? Oke, Akhirnya- karena yang pertama itu, Iya. pertama di Bali. Di Bali. Terus si Tasya datang juga ritual berendam juga. Iya. Itu di mana kalau yang kamu rasain bersama Bumi Nusantara? Itu waktu di konten kedua yang jejak romantisme. Jejak romantisme. Itu di pertama kali aku kumkum itu di Sendang Kayangan namanya. Kok namanya beda kungkum? Karena ini namanya Jawa. apa? Kalau melukat itu kan budaya Melukat Bali. itu Oh, kayak melukat tuh istilah Bali. istilah Istilah Bali Bali. namanya melukat. Yang kalau di Jawa Kungkum. kungkum. Kumkum. Kungkum. Oke. Berendam lah Berendam. sebetulnya. Berendam. Bahasa Indonesia berendam sama. Oh iya. Kalau Jaksel taking a bath. Iya. Boleh Bikin lah. grup juga lah di Jaksel. Bikin grup juga. Oke. Terus lokasinya di mana itu? Kungkumnya ini. Sendang Kayangan. Angkayangan. Sendang Kayangan itu apa? Jadi sebetulnya jejak romantisme itu sebenarnya kan kita mencoba menapak tilas tempat-tempat secara mitologi diajaknya penembahan Senopati, pendiri Mataram Islam oleh Ratu Kidul lah. Tempat-tempat spesial menempa spiritual beliau. Oke. Nah kita jalanin itu. Jadi kita mulai dari Sendang Widodaren, itu cikal bakalnya dulu secara mitologi Ratu Kidul ada turun di situ. Kita rasain Sendang Widodaren yang dimana kita waktu pertama kali datang terus apa yang dirasain? Takut. Nah, ya Kamu kan cerita. sering Cerita. penelusuran ya. Ya, Tapi ini takut, yang dirasain takut. takut Kenapa? karena sebenarnya tempatnya itu bisa ngelihat dari atas tuh ada jalan. Tapi waktu kita datang udah aneh karena ada dua orang nanya-nanya apa gitu waktu itu yang membuat aku jadi tadinya aku kungkum di situ tuh pertama kali tapi nggak jadi. Nah waktu kita jalan masuk itu kanan kiri tuh kebon ya. Jalannya cuma setapak, berjejer. Pas jalan ada suara kayak pintu kebuka, gitu. Terus selama aku berjalan kanan kiri aku itu ada orang-orang cebol dan tua. Itu kamu ngelihat? Ngeliat. Dan dia ngeliatin kita melotot gitu. Dan itu rame ya kayak rame kita tontonin gitu jalan. Pas masuk makin ke dalam, kita sama-sama takut nih semuanya sampai ganti-gantian tempat. Beberapa orang nih. Jadi ada Waktu itu kalian, ada ya. Rame berapa sih, ya? rame. 5, Hah? berenam. 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 Tapi tetap ada takutnya tuh walaupun Semuanya. rame-rame Wah, gitu. tetap Semuanya. takut. Karena Wah, awalnya jem lah itu Gelap mah. gulita. Karena memang apa ya hawanya itu serem banget deh. Serem banget. Oke, tapi yang orang cebol ini yang ngelihat kamu aja atau yang lain juga? Aku aja. Oke. Terus jalan. Terus jalan, akhirnya kita sempat ngeliatin tempat-tempatnya dulu. Lama-lama Mas Gaduh tiba-tiba, tar dulu deh gitu, dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri, ada satu pohon lah di tengah-tengah sendang itu. Kita duduk nih, aku sebelahan sama Mas Genta duduk. Tiba-tiba ada angin lewat di sebelahku. Terus nenek-nenek ini muncul palanya di sini aku. Terus ngomong pakai bahasa Jawa gitu, ngapain di sini? Gitu. Oke. Itu aku bener-bener langsung lompat, berdiri. Cuma lihat-lihatan sama Mas Genta, ketawa. Karena dia juga ngerasain angin yang sama. Oke. Rasain anginnya aja. Tapi bedanya kalau kamu dia sampai berkomunikasi. Iya. Kalau Genta cuman angin nih. Angin dan ketakutan yang sudah terbentuk di kepalaku akan wah itu kan nanti kan kita gugup di sana udah takut duluan. Oke. Tapi Tasya kenapa bisa sampai level untuk berkomunikasi dan melihat orang-orang ini? Apa emang kamu punya? Aku emang bisa Khususan lihat dan atau- bisa berkomunikasi Oh emang dari dulu? dari dulu. Dari kecil kah atau Dari baru kecil. dewasa ini menemukan? Dari kecil tapi baru sadarnya udah pas udah umur 18-17. Oke, berarti kalau tempat-tempat ini rame dong yang kamu lihat? Rame banget tempat itu. Makanya mengerikan apalagi kita semua penakut. Di situ tuh kita semua penakut. Ya paling mengandalkan Mas Gaduh kan di situ. Tapi dia sendiri juga kadang-kadang iseng diem aja gitu. Tapi kalau kamu memang bisa berkomunikasi, berarti banyak yang kamu ajak dialog nggak di lokasi-lokasi ini? Kayak kenapa mereka di sana?
apa tujuan mereka tetap di situ, apa gimana? Kalau di yang Sendang Widodaren ini, aku nggak berani ngomong karena saking takut. Ini pertama kali aku lihat bentuk yang kayak gitu. Dan karena aku udah terbentuk di otak aku ini tempat bersejarah. Yang berarti sosok-sosok ini adalah sosok-sosok bersejarah di otak aku nih ya pada saat itu. Apalagi mereka bentuknya tua-tua kan. Terus kayak nggak menerima gitu. Rasanya tuh tidak diterima datang ke tempat itu. Sampai dibentak ngapain di sini gitu kan. Masa mau nanya gitu, emang kenapa? Masa mau digituin kan takut. Urusan lo. Oke, tapi Mas Gaduh sebenarnya yang nungguin tempat ini apa sih? Jadi apakah arwah orang yang dulunya hidup atau gimana? Jadi sebetulnya secara tempat dulu itu tempat itu bagus lah, punya energi bagus segala macam. Cuma dengan berkembangnya zaman memang tempat itu sekarang digunakan orang untuk melakukan transaksi dengan apa ya, dengan makhluk astral atau jin lah istilahnya untuk masalah kekayaan memang. Pesugihan. Ya, tapi sifatnya apa? Mengawinkan apa ya? Memasangkan dirinya dengan makhluk itu kayak ada proses asmara dua dunia lah. Oh iya? Iya. Astaga. Jadi mereka ini apa namanya mau kawin sama hantu? Iya, untuk syarat. Apa hantu apa jin itu berarti? Ya, jin lah, jin. Wow. Untuk syarat biar ya apa ya, biar bisa mendapatkan kekayaan atau apalah. Makanya di pohon itu nanti kalau buat orang-orang tertentu akan melihat seperti pohon mayang. Pohon mayang itu kayak pengantin Jawa itu, kan seperti itu. Cuma memang pas kita pertama kali datang itu juga di luar perkiraan saya, yang sebetulnya secara tempat cerita itu harusnya tempat itu oke lah ya dari cerita, kok jadi seperti ini. Saya banyak diam, cuma akhirnya tadi Tasya bilang saya akhirnya melipir pergi itu, ya mohon maaf ini jangan ditiru. Yang akhirnya saya lakukan adalah saya mengencingi pohon itu. Mohon maaf jangan ditiru. Maksud saya habis itu saya terus setelah mengencingi saya main di sungai, berendam-berendam. Kalau gue ya ada orang datang ke rumah gue, ngencingin rumah gue pasti tabrak pakai mobil gitu. Enggak, di situ saya Kenapa ini orang tempat, kan kita datang ke tempat orang nih. Kenapa dikencingin tapi? enggak, maksud saya kan gini, kita datang tiba-tiba di luar harapan kok. Semuanya, bahkan kameramen tuh tegang semuanya. Iya. Kita nggak jadi konten nih. Terus saya ngeliatnya kok tempatnya kok isinya barang-barang jelek gitu ya. Udah. Maksudnya saya kencingin itu pertama, saya kencingin ya, maksudnya Tasya nggak lihat ya. Itu badan. Ya kan tadi dia bilang tahu hilang. Prosesinya saya kencingin, habis itu saya buka baju, hanya pakai celana pendek ala kadarnya, saya nunjukin ke teman-teman, saya nyebur ke sumbernya situ, main-main air, ketawa-ketawa. Maksudnya secara psikologi saya mau membangun ini. Nggak perlu takut, ngapain sih kita takut? Itu? Ya buat teman-teman yang ngelihat ada tidak takut. Tapi Tapi buat akhirnya makhluk-makhluk di sana, ini ngapain nih orang? Tapi akhirnya membantu. Oh, iya, betul. Membantu teman-teman akhirnya Jadi nggak takut. Nggak takut. Terus kenapa saya mengencingi, jangan ditiru juga. Di situ saya hanya ingin apa sih, menanamin bahwa ya mereka itu makhluk-makhluk yang kurang baik itu lebih rendah dibanding air kencing saya gitu aja filosofi ini seperti itu. gua lebih mulia nih. Ya maksudnya mereka itu harusnya rendah gitu. Udah saat saya main-main air akhirnya berbeda ya. Berbeda langsung. Agak rasanya enakan beda. lah ya. Tapi emang sebenarnya mereka bisa ngapain sih si makhluk-makhluk ini separah-parahnya? Ya sebetulnya buat teman-teman yang indigo itu masalah. Mereka datang dengan mudah mewujudkan apa ya, keseraman mereka, terus mereka juga bisa menunjukkan bahwa aku bisa ngasih ini loh. Tiba-tiba siapa tahu Tasya terus aduh aku pengen kaya nih. Siapa tahu gitu kan, sudah kan ada komunikasi, nanti ada perjanjian bla bla. Bahayanya di situ. Kalau saya lihat sih memang saat ini tempat itu menjadi jujukan untuk tempat seperti itu. Pesugihan kan. Ya. Tapi pertanyaannya adalah emang benar bisa bikin kaya gitu? Ya beberapa orang melakukan, ya ada beberapa bisa kaya, tapi ya kayaknya semu ya. Maksudnya dalam artian namanya pengen, nafsu kaya itu nggak ada selesainya. Habis itu pengen ini, akhirnya nanti ujung-ujungnya kan namanya perjanjian, perkawinan ya urusannya Ada harganya ya? Lah, menjual diri ke sana ya tiba-tiba harus meninggal tidak wajar atau apa seperti itu. Oke, berarti kalau teman-teman Bumi Nusantara ini melakukan perjalanan itu kalau dari tadi saya nyimak lebih ke tokohnya dulu ya. Lebih ke tokohnya. Ini kita ngeliat tokoh apa, Lah, lalu kita track balik gitu. track balik. Iya, betul. Karena Menarik gitu ya. sebenarnya yang mesti kayak tempat-tempat di Sendang Widodaren itu kan dipercaya dunia tempat bidadari turun. Kalau masih kamu mungkin tahu kayak cerita dari legenda Jakatarup. Jakatarup, iya, selendang. Nah, kita kan mencari sebenarnya siapa bidadari yang nggak bisa pulang ke kayangan ini. Oke. Harusnya itu yang kita cari, tapi kan Fenomena. perasaan takut itu kan harus kita lewati dulu sebelum akhirnya
ternyata bidadari ini adalah ini toh. Nah, gitu. Oke. Berarti udah berapa perjalanan yang kalian lakukan sampai sejauh ini? Kalau kita hitungnya berdasarkan tempat aja. Yang di Bali kan 1 tuh yang sampai mandi tuh. Kalau di Bali kita ada tempatnya 10. banyak. Oke. Ya maksudnya itu yang pertama kan 1 yang sampai mandi. Tapi di selain itu ada 9 lagi. Ada 9 lagi. Wow. Terus yang ini jejak Senopati ini? Jejak romantisme kita ada 12 tempat. Di seluruh Jawa ya. Jadi Jawa. kita jalan Timur ke Jawa Barat. sampai ada yang di Sukabumi juga sudah. Oke, itu sinyal ada di situ. Ada. Oh, ada yang ya? nggak ada. Ada iya, Ada yang nggak ada. Karena waktu itu saya sempat syuting film judulnya Hangout. Itu kita nyari lokasinya itu ada di atas gunung. Aduh, di sini nggak ada yang ikut ya waktu itu. Pokoknya kita di atas gunung di sana. Saking sepinya tempatnya itu pagi-pagi suka ada tai macan. Jadi di depan rumah perkampungan, kita tinggal di rumah kampung orang kan. Ada tai macan gitu, kabut gitu kan. Lalu kita sempat syuting, jadi kalau di film itu ada adegan Bayu Skak marah, nangis pakai bahasa Jawa. Nah, tiap kali dia ngomong bahasa Jawa, itu kamera mati. Jadi pas, kamera tuh nggak pernah mati. Jadi tiap kali dia ngomong pakai bahasa Jawa, tek, tiba-tiba mati, nggak bisa ngerekam. Ulang lagi, tek, nggak bisa ngerekam lagi. Sampai akhirnya kita break bentar, terus ada yang minta izin ke sana, terus akhirnya baru bisa direkam. Nah, jadi kata orang di sana tuh kalau di gunung atau tempat-tempat seperti itu, yang jagain, yang nunggu tuh udah bukan arwah dari manusia lagi, tapi sesuatu yang udah ada dari belum ada orang. Mereka bilang kayak gitu. Betul. Nah, itu aja kita berhadapan di gunung itu aja udah serem banget. Gimana kalian yang sampai ke tempat-tempat pesugihan dan lain-lain itu gitu? Emang nggak ada kecelakaan atau orang yang dilukai dalam penelusuran ini? Aman-aman aja? Alhamdulillah masih aman-aman aja. Cuma kalau percikan-percikan masing-masing pengalaman pribadi yang kadang-kadang ya ada yang sampai nangis segala macam itu sampai ya. nangis? Ya Pasti ada gimana? pasti. Ya monggo silakan masing-masing. Oh iya berarti Mungkin Tas sama mungkin dia Tasya. nangis. Tasya Tasya, kita ya? dulu ya. Tasya. Oh, itu tuh diputusinnya pas kapan nih? Diputusin di gunung. Dia nangis. Kenapa sampai nangis di sana? Nangis itu di Sendang Kayangan. Jadi waktu aku datang, kita datang 2 kali. Pertama malam itu malam Jumat tempat orang baik ritual lah gitu ceritanya. Pas kita datang kan naik lewatin jalannya tuh kayak naik gunung gitulah, baru turun ke bawah. Selama aku jalan itu tuh kayak banyak yang bukan menantang sih, mencobai gitu. Ngapain kesini gitu loh rasanya gitu? digituin. Iya, emang kuat, emang ini, emang itu gitu. Jadi ngerasanya tuh kayak kenapa sih kok salah banget nih kayaknya gue mau kesini gitu. Cuman ya udah terus jalan ke bawah. Di bawah itu belum ada yang nyemplung ceritanya nih ke Sendang Kayangan ini. Mas Gadula turun duluan, aku ngikut di belakangnya, tapi aku nggak ikut sampai ke depan banget. Pas lagi diem di situ, masih sama kanan kiri ngomong, tapi yang tadinya cuma suara ini muncul. Bentuknya apa? Bentuknya ular. Oke. Bentuknya ular, ada taringnya, rambutnya basah aut-autan, muncul depan muka aku. Ngapain kesini? Ular dengan rambut? Iya. Oh, Ada wujudnya ada mukanya perempuan. Oh, mukanya perempuan tapi badannya ular? Iya. Oke. Datang ke depan muka aku dengan memberikan pertanyaan yang sama, ngapain kesini? Emang bisa? Emang kuat? Gitu-gituin loh. Akhirnya aku diem, dengerin omongan Mas Gadu. Kalau datang ke tempat itu pasti banyak gangguan kan. Ya udah, fokusnya kita cari Tuhan aja di saat gangguan ini rame nih. Yeah. Karena di bawah-bawah itu pun di kaki kita itu kan segini aku nih airnya. Di kaki tuh banyak banget yang gigitin. Cuman aku masih positive thinking itu ikan. Yeah. Apa kayak lah binatang di bawah situ. Yang udah nggak masuk akal itu ketika ada yang peluk aku dari belakang sampai badan aku maju ke depan. Oke. Jadi dipeluk tuh kalau orang dipeluk pasti ada gerakan begini kan. Yeah. Ya itu aku sampai Dorong. begitu. Terus nggak lama dari situ air itu dingin banget sampai kita menggigil. Tapi ini bagian kaki pada saat ada yang meluk tadi anget. Oke. Nah di saat kayak gitu kan susah untuk fokus cari Tuhan ya. Pasti pikirannya udah banyak setan di sini gitu kan. Setelah udah mulai fokus lagi ada lagi. Jadi selalu setiap mulai fokus ada yang ganggu. Entah tangan digigit, yang tadinya cuma jempol kaki pindah ke bahu. Terus yang paling parah itu badan aku didorong sampai aku 2 langkah ke depan.
Oke. Dan itu kerasa sentuhan ya. Jadi di punggung tuh digituin. Oke. Itu suasana gelap. Gelap, malam jam 12, jam 1 kali itu kalau nggak salah. Nggak ada lampu, Mas Gadunya jauh di depan. Jadi aku ngerinya itu kan ada air terjunnya. Kan nggak denger kalau kita teriakan. Dan dia juga lagi fokus di depan. Aku tuh manggil 3 kali, Mas Gadu nggak denger. Akhirnya udah aku diem lagi, berdoa lagi, sampai mulai ngerasa hal yang baiknya lah gitu. Kayak diingetin sesuatu tentang diri aku yang membuat aku akhirnya mau nangis masih gengsi nih, kayak gue nggak kalah nih sama mereka. Akhirnya manggil Mas Gadu, kita naik ke atas, barulah di situ kayak ketampar ketika udah di atas justru, bukan di bawah. Ketampar tuh maksudnya apa? Secara Ternyata harfiah yang atau? dia omongin, lo tuh begini, itu tuh kenyataan, cuman aku nggak mau ngaku aja. Pada saat di bawah itu karena aku ngerasa takut ini tuh aku digodain gitu. Pas udah di atas baru ngerasa, oh bener ya ternyata, makanya sampai nangis. Cuman di hari keduanya, kita pakai jalan orang nggak normal kan, sore-sore. Ya kan kamu emang suka banget yang nggak normal. Kita Kalau nggak salah kamu makannya gini kan? Kita jalannya ngelewatin sungai. Iya. Di sungai itu karena masih sore, ya aku nggak melihat ada yang serem gitu di situ. Giliran malam maghrib itu posisinya ini sungai, ada batu tempat kita duduk, baru ini sendangnya. Kita duduk di sini. Mas Gadu udah melipir entah kemana. Ceritanya dia Mau suruh kencingin apa lagi? Aman, tidak bisa aman. Aman. Ternyata hobi. Jadi Mas Gadu suruh aku sama Mas Genta kungkum jam 6 sore maghrib. Maghrib lah, pokoknya pas maghrib. Oke, dari tadi kan jam 12 malam. Iya, Kenapa ini disuruhnya maghrib? Karena kembali lagi sih, saya pingin kayak contohnya Mas Genta. Kadang-kadang Mas Genta itu pasti cuma pengen, memang bener nih di tempat sini itu banyak seremnya dan banyak gangguannya. Meskipun tempat ini sebetulnya energinya baik. Oh iya ada. Begitupun rahasia. Kenapa maghrib? Karena secara beberapa praktisi itu memang pergantian waktu. Maghrib itu kan tempat-tempat waktu-waktu sensitif lah. Gampang muncul dan secara geografis tempatnya itu tempuran-tempuran itu bertemunya 2 mata air. Oke, berarti cocok nih karena Cocok maghrib nih. itu kan dari siang ke malam. Betul. Di situ saya nggak ikut berendam ya. Saya suruh mereka berdua berendam, ya wis kita rasakan dan nikmati sama-sama. Ya udah. Oke, dicoba nih ya. Dicoba. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya pas nunggu Mas Gadu hilang tadi itu kan kita nunggu berdua sampai maghrib nih. Dari belakang sungai itu ini sungai ini tuh kayak gunung begini nih. Jadi bentuknya V. Dari atas tuh banyak banget kayak monyet-monyet lari mau menyerang kita gitu rasanya. Duduk itu kan bikin takut ya, kayak wah nanti kalau gue di bawah tiba-tiba dia ada di belakang kita. Tapi ada hal yang berbeda pas ngeliat ke depan ke arah air terjun ini, justru ada satu sosok gitu ya, laki-laki. Jadi di atas air terjun itu ada satu pohon, dia di sebelah pohon itu. Cuman aku tahu dia baik gitu. Akhirnya aku mencoba untuk udah deh mendingan aku ngeliat ke depan aja ke si yang di pohon ini daripada aku ngeliat ke belakang, aku takut. Sedangkan di situ Mas Genta terus takut nggak sih, gitu kan membuat aku jadi takut nggak ya gitu ngeliat belakang kan takut gitu. Kan ada temen aku Malah sugesti ya. Takut kan? Kan ya. Akhirnya dia turun duluan. Tapi Genta nggak ngeliat itu semua ya? Aku sempat ngeliat. Yang mana? Yang monyet atau yang orang? Oh, kalau aku beda lagi, karena kan maghrib itu kan aku masuk duluan. Iya. Jadi Mas Gadu udah kemana, aku cuma dipesenin nanti kalau udah langit udah berganti dari terang ke gelap, kamu langsung masuk. Oke. Dengan bawa bunga tinggal aku doang, karena waktu malam-malam mereka ini aku kan nggak ikut karena bad mood ya. Terus akhirnya aku Oh, ada BT-nya gitu? Ada BT-nya Aku juga, nggak ngamuk tetap. nih gitu. Bahaya, soalnya udahlah, mending ganti hari aja. Makanya 2 hari akhirnya di situ kita extend. Oke. akhirnya pakai bunga-bunganya. Sebelumnya aku udah ditanyain sama dia. Ini bunga fungsinya apa? Untuk Oh, segala jadi macam. mandinya itu pun ada pakai bunga. Oh, ada ritual berarti Ada ya? ritualnya Oh, I tersendiri. see. Oke, terus pas masuk apa yang dilihat? Kalau Genta lihat apa? Kalau tadi kan Tasya ngeliat Iya. ada monyet sama ada itu orang ya. Sosoknya kayak gimana tuh orang? Orangnya putih, laki-laki, kayak apa ya kalau dibayangin kayak pertapa. Hal yang bagus lah dan dia terang. Oke. Kalau Genta ngeliat apa? Kalau aku sih dipesenin sama Mas Gado, ketika kamu masuk nanti kamu harus lihat sebelah sana, sebelah yang agak kesana nanti. Kalau ada bau amis kamu jangan lari kayak gitu. Sampai bisa memprediksi segitunya ya, Iya, Mas Genta? orang nama bapak saja ditanyain, kan saya kan baru pertama, mesti wah ini Mas Gado kayaknya bakal serius banget nih nganeh-nganehin aku nih lagi gitu. apa ya, uji coba. Kan pengen ngerasain. Tapi pas ngomong soal bau amis, nggak yakin ada apa enggak kan? Cuman masuk kayak Udah. kalau ada, udah yakin. Oke. Terus apa yang terjadi? Kalau aku sih waktu itu kan memang aku agak depan daripada Tasya ya, aku depan sendiri gitu, dan udah ketika aku udah ngerasa wah pikiranku udah kemana-kemana, aku buka mataku dan sebelahku ada yang renang ser.
Itu ngeliat Aku sendiri. langsung cabut aku. Bau amisnya ada juga. Bau amis aku nggak begitu ngerasa malah. Oke. Justru malah orang di sebelahku ada orang berenang kayak ser, tapi aku nggak lihat mukanya ya, cuma hitam gede kayak gaya katak gitu, terus aku langsung lari keluar. Maksudnya, oh ya udah ini mungkin batasku untuk kuat di sini, ya udah aku langsung keluar. Itu nggak pengen diterusin, maksudnya kan kayak Harusnya diterusin, bagusnya mumpung diterusin. nih gitu Iya. kan. Oh. Tapi ya gimana masa kayak kita Nggak kan kuat juga ya. melawan dingin juga dan takut, pikiran kemana-mana. Kalau bau amis habis ini keluar kan, wah mending aku lari aja. Oke. Nah itu berarti posisinya sebelum ada Tasya. Saat ada Tasya, Oh, berarti pas Tasya di belakangku. Jadi penampakannya tuh beda yang dilihat. Beda. Oh, oke. Berarti Tasya nggak ngeliat tuh yang sosok itu ya. Karena agak jauh posisinya, jadi kayak tempatnya itu tempuran air terjun, Tasya di belakang, Genta saya paksa suruh masuk mendekati lubang sana. Ayo. Mendekati lubang. Iya, memang sangat suportif nih memang Mas Gaduh Emang itu ya. gitu, kayak gitu. Begitu masuk lubang, ya jatuh. Oke, terus kenapa Mas Gaduh nggak ikutan? Sampai mereka harus ngelihat segala macam yang aneh-aneh ini. Ya pertama otomatis itu sudahlah, kalau waktu itu maghrib kita niatnya memang mengundang yang nggak baik, sudah pasti itu udah nggak usah ngomong yang baik, pasti kita memang Jangan mengundang. ditiru lagi. Jangan nih. ditiru. Banyak banget yang jangan ditiru ya. Hanya ternyata untuk ya. membuktikan, maksudnya gini kan Genta datang dengan rasa ya ceritanya tempat ini ya udah rasain gitu kalau mau seram itu, dan kedua saya juga mau nggak mau harus mikirin keselamatan mereka juga. Sebetulnya saya nggak mana-mana, saya di atas mereka tapi di atas batu ngeliat. Oh, berarti lebih kayak yang mantau aja Ya, untuk mantau. keselamatannya. Karena dari situ setelah puncak, Tasya ngerasain ketakutan puncaknya, Genta ngerasain ketakutannya, kita masih basah, saya ajak mereka berdua, oke setelah selesai kita ke atas. Yang kata Tasya ada tempat orang baik, kita atas, kita duduk di situ. Itu udah mulai gelap ya? Udah mulai gelap. Nah, kita mulai gelap, sekarang kita berdoa mendekatkan diri dengan semua yang ada di sini dirasakan lagi nggak enak, lagi jelek, muncul, hilangkan. Ya sudah kita jalan situ, yang akhirnya kita bertiga bareng-bareng, bahkan kameramen juga. Soalnya pas saat kita ngerekam, akhirnya saya minta, oke matikan kamera, matikan lampu, gelap gulita, kita duduk bareng lah. Oke. Kita sama-sama ngerasain sesuatu sih. Monggo Mas Genta, Mbak Tasya, beda-beda Oke, sih. ini beda lagi nih berarti. Beda lagi. Setelah di tempat yang sama, setelah berendam dan lain-lain ya. Apa yang dirasain? Kalau aku sih Mas, kan kita semua merem udah benar fokus sama masing-masing. Tapi aku sangat-sangat sadar waktu itu. Kayak waktu lagi merem itu di samping aku udah kayak lampu strobo itu diterangin di samping mata aku. Terang tuh. Bener-bener terang. Dan tapi kalau yang anehnya aku waktu itu juga itu secara bersamaan kayak ada suara ular berdesis. Jadi lumayan kenceng juga. Kan aku mikir apakah yang putih ini baik atau buruk? Putih yang bidadari itu tadi atau buruknya juga ada juga. Itu kan juga pikiran berkecamuk juga. Tapi cahaya itu datang dari Mas Gaduh, aku Tasya, dari sini ke sini. Jadi kayak putih berpindah-pindah. Oh, itu ngalamin semua berarti. Iya. Semuanya sama. Kayak semacam orb gitu berarti. Udah bukan op lagi, benar-benar putih yang benar-benar berpendar terang Terus gitu. nyorot ke mata itu, kalau kita tutup mata itu kerasa gitu. Kerasa silau, benar-benar silau gitu. Wah, itu apa berarti itu? Iya. Apa yang biar dia jelasin? Jadi sebetulnya kan Gimana ya? tempat itu tuh kan salah satu tempat ya, kita kan mencari cerita tokoh ini lah. Tokoh Bidadari tadi. bidadari tadi yang akhirnya dia nanti Jumeneng itu yang akhirnya menjadi sosok Ratu Kidul yang populer sekarang lah. Bukan Nyi Roro Kidul ya, tapi Ratu Kidulnya. Itu salah satu tempat dulu sebelum menjadi Ratu Kidul itu pernah di situ menempa secara spiritual gitu. Dan buat beberapa pelaku yang suka laku di situ tuh ada nama khusus sebetulnya. Kan Ratu Kidul punya 111 nama yang berbeda yang di tiap-tiap tertentu itu kita ya kalau mau mencoba ya panggil dengan panggilan itu. Tapi saya baru tahu nih. Jadi si Nyi Roro Kidul sama Ratu Kidul tuh beda. Beda-beda. Oh, apa bedanya? Ya kalau Ratu Kidul, Ratunya Roro Kidul kayak senopatinya lah. Oh, lebih kayak Panglimanya. ini ya, panglimanya. Iya karena Ratu Kidul tuh kalau kita berbicara pembantunya banyak sekali. Oh, jadi ini Ratu Kidul tuh yang utamanya. Ya, Lalu Nyi Roro Kidul tuh kayak bawahan-bawahannya. Ya itulah senopatinya bawahannya. Berarti kalau yang baju ijo itu di Pangandaran yang nggak boleh pakai baju ijo itu takut dibawa Nyi Roro Kidul atau? Ya kalau legenda setempat rata-rata yang bawa Nyi Roro Kidul, tapi sebetulnya hijau juga nggak aman-aman saja karena kita perjalanan ke tempat-tempat itu Nah, aku pakai baju hijau. terus. Aman nggak tapi? Aman. Oh, aman. Oh,
Oh jadi nggak serta merta emang bener baju hijau akan Nggak, diundang. takutnya kalau keseret laut kan, kalau baju hijau kan susah kelihatan. Oh iya sih. Itu aja sih sebetulnya. Oke, iya. Oke, berarti ketika perjalanan itu kan banyak yang dialami ya. Tapi ada yang sampai ke bawa pulang nggak? Kalau Tasya gimana? Sedih gitu. Sedihnya sih yang dibawa pulang karena ada satu hal yang kita lewatkan. Apa tuh? Ya. Iya, jadi sebetulnya kita dari beberapa tempat yang kita diberitahu yang harus kita datengin, kita itu ya karena kendala waktu, kita itu berusaha untuk ngakalin, kita skip aja. Dan itu efeknya terjadi. Gara-gara kita domino, karena kita skip tempat ini, kita langsung lompat, itu ada kejadian kita nanti yang mogok di tengah hutan, mobil itu kehalang truk ini, terus ada beberapa yang akhirnya di tempat selanjutnya itu kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh tempatnya didatengin, yang sebelumnya itu fine-fine aja boleh didatengin gitu. Banyak lah kendala macam-macam yang ya resiko ya. Oh jadi seakan-akan kalau kita mau bikin nge-retrack perjalanan itu seharusnya berurutan. Tapi karena bagiannya itu nggak dilakuin, jadi seolah-olah tidak diizinkan untuk melanjutkan. Tapi gimana caranya biar bisa lanjut kalau kayak gitu? Karena balik lagi nih sebelum berlanjut, karena balik lagi sebetulnya tempat-tempat ini tuh secara umum adalah tempat wisata, tapi orang banyak tidak tahu kalau ada cerita besar di baliknya. Ada konteks. Kita itu minimal sudah dikasih tahu nih, ada yang ngasih tahu nih tempat-tempatnya. Tapi ya kalau mau tahu jalanin semua, kita ngakalin. Oke. Ya pasti adalah udah dikasih tahu, masih bandel gini gitu, akhirnya manajemen gitu loh. Maksudnya intinya sih gitu, yang ya kita ya mau nggak mau akhirnya ada resiko, ya akhirnya kita coba tetap lanjutkan sih sampai tuntas. Oke. Ada nggak sih kalau kan tadi kan katanya bawa kamera, bawa kru juga ya. Ada yang ketangkep nggak di kamera? Sosok kah atau kegiatan apa gitu misalnya? Nah, sosoknya mungkin satu tadi yang di Gua Garba. Di Gua Garba itu sangat jelas lagi. Karena gini sebetulnya kita itu kadang-kadang setelah penelusuran, proses ritual itu saya minta semuanya itu dimatikan. Oh gitu, kameranya dimatiin? Ya maksudnya saya mau berbagi dengan Tasya dan Genta sakralnya tempat ini, rasanya benernya nanti kalau udah ada kamera, kelihatan ada yang di depanmu kamera, pasti nggak takut kan ada kameramen. Ya kameramen minggir dulu. Bahkan kadang-kadang kameramen dulu mau ikut, ya sudah ikutan, ngerasain berendam, tapi gantian ngerasain. Ya kamu rasain ini loh tempatnya. Gitu. Jadi sama-sama kita merasakan. Ada bahkan banyak beberapa tempat tertentu yang ya seperti buat Tasya pakai baju hijau, ada di satu tempat yang disakralkan, konon katanya itu tempat tidurnya Ratu Kidul. Kita nggak boleh rekam, tapi saya suruh Tasya tiduran di situ. Nggak apa-apa juga gitu loh. Padahal nggak boleh. Perlu guling. Berarti jangan ditiru lagi. Jangan ditiru lagi. Semua yang kalian lakukan tidak seharusnya ditiru ya ternyata ya. Oke, tapi Tasya tiduran di tempatnya Nyi Roro Kidul itu? Ratu Kidul. Ratu Kidul itu berarti yang di atasnya itu ya. Apa yang dirasain? Sebenarnya itu ada 2 tempat itu di Gunung Kombang. Pertamanya kita nggak tahu bahwa ada satu kamar ini. Ya kita bentuknya apa sih? Kayak rumah dan ada kamar? Enggak, kamar aja. Bukan kamar di mana? Di gunung? Kayak ada batu karang pulau kecil yang menjorok di laut, dikasih jembatan, di puncaknya itu ada bangunan yang itu ada yang baru, itu bangunannya ornamennya benar-benar kayak kamarnya Ratu Kidul, semuanya serba hijau, ada aksesoris segala macam, ada pusaka segala macam, tapi ada juga kamar Ratu Kidul yang lebih tua yang jarang orang tahu. Yang Tasya justru di kamar tuanya. yang kalian tahu ini berarti? Yang orang nggak tahu, orang lazimnya nggak tahu? Nggak tahu, orang-orang cenderung ke yang tempat barunya bagus. Iya, kayak semacam buat jualan ke turis lah ya. Kalau yang satu lagi emang seasli-aslinya nih. di situ. Apa yang terjadi? Sebenarnya nggak ada. Jadi waktu kita datang kan berdoa nih. Terus setelah saya berdoa, Mas Gaya tuh ngomong, Mas Gi foto. Terus mau apa? Foto. Aku juga nggak tahu bahwa tidak boleh ya di situ. Nggak boleh foto? Enggak, Mas Gado pun juga posisinya mencari-cari. Jadi Tasya kayak berdoa, dia nyari-nyari nih. Brightness-nya dimain-mainin gitu. Emang ya itu nggak boleh lagi. Jangan ditiru. Itu kameramen nggak ikut. Oke. Kameramen sedang mewawancarai juru kunci. Kita ngabul ke situ. Padahal seharusnya instruksi dari juru kunci kan. Jangan Iya. ini, jangan itu ya. Oke. Lalu? Terus aku udah ragu sebenarnya gara-gara Mas Genta diem aja pas suruh foto. Aku ngajak Mas Genta berdua yuk gitu. Dia nggak mau. Ya udah aku duduklah di situ. Awalnya di bawah nih.
di bawah, terus naik ke kasurnya, ada kasurnya. Duduklah aku di situ di foto. Kalau ngerasain serem nggak sama sekali, malah justru aku lebih tenang di kamar itu dibanding yang satu lagi. Yang baru tadi ya. Imitasinya. Karena kalau yang baru tadi, kalau itu aku serem justru karena banyak hal yang menggoda, kayak kamu mau apa? Itu banyak banget pertanyaan itu. Dan pas aku melek ternyata juga banyak kartu nama lah, apalah di situ. Foto. Oh, ditinggalkan oleh yang mengunjungi. Oke. Jadi banyak, mungkin perbedaannya yang satu buat minta-minta, satu benerannya. Oh, tapi yang pas di kamarnya Rocky Dolin asli malah justru nggak diganggu? Enggak, justru tenang, merasa sangat tenang banget gitu. Itu kenapa Mas Gaduh? Kok di tempat itu bukannya itu jadi magnet berbagai macam makhluk tuh? Iya, sebetulnya kan makhluk-makhluk yang kurang baik itu kan akan datang ke tempat-tempat yang kamar yang sebelumnya atau tempat sebelumnya yang populer orang minta-minta. Itu kan di situ kan yang kamar tuanya dan hampir nggak ada orang ke situ gitu loh maksudnya. Karena ada yang minta tuh jadi ada energi yang ya akhirnya yang makhluk astral yang kurang baik itu pada datang di situ. Karena sebenarnya kan tempatnya dekatan itu. Ini yang kamar kecil yang utamanya yang tua, terus sebelahnya itu yang mewah yang kelihatan wow ini kamarnya Ratu Kidul yang kelihatan ada manekin segala macam. Sebelahnya lagi itu ada tempat yang memang bagus buat duduk. Setelah kita itu kan kita di situ kan agak sore ya menjelang maghrib. Bahkan kita akhirnya dikasih sama kuncinya, sudah Mas, ini kuncinya malam nanti langsung boleh kok. Ditinggal pulang sama punya. Jadi kita malam situ jam 12-an ya. Jam 12-an kita ke situ. Karena kita ada melakukan sesuatu dulu. Kita harus kum-kum ke tempat yang lain dekat situ. Kum-kum lagi. Ya, kita mandi besar di situ dulu sebelum ke situ ya kita duduk bareng terus akhirnya baru menangkap yang malam fenomenanya ya malam itu. Oke. Dari sekian banyak sosok atau tokoh yang kalian mau coba telusuri jejaknya, kenapa yang dipilih tuh kayak tadi si Kebo Iwa, terus Senopati, kenapa tuh? Apa pemilihannya gitu? Kenapa harus? Oke kita ikutin jejak yang ini gitu. Yang pertama mungkin ini ya Mas ya, kayak kita memilihnya karena memang berdasarkan tokoh ini sebenarnya tidak begitu populer. Harusnya populer tapi orang-orang nggak tahu. Terutama yang Kebo Iwa kita ngambilnya kasusnya yang itu gitu kan. Kalau yang tentang Ratu Kidul sendiri ya kita berangkat dari ya perjalanan sang bidadari yang tidak bisa kembali ke kayangan itu, yang katanya selendangnya dicuri ya padahal dia nggak bisa balik ke kayangan karena rasa cintanya kepada manusia gitu. Pertanyaan kita apakah sesalah itu seorang makhluk lain, makhluk dari makhluk kadewatan sana bidadari untuk suka sama manusia itu apakah memang benar-benar salah gitu. Karena kita telusuri semua jejaknya kayak gitu. Dan jawabannya adalah? Jawabannya pada akhirnya nanti rasa cinta itu adalah jawaban dari tokoh ini juga. Beliau yang udah bisa sebenarnya balik lagi ke kayangan sana, tapi karena cintanya manusia udahlah. Oke. Itulah kenapa namanya jejak romantisme. Jejak ya hubungannya itu. Iya. Oke. Nah itu ujungnya nanti mau diapain? Mau dibikin seri perjalanan kah, buku kah, atau apa nantinya? Ya mungkin ya mungkin sih ya, mungkin ya. Oh nanti akan dibukukan? Kemungkinan iya. Jadi semua dokumentasi perjalanan itu akan ditulis? Ya. Lengkap dengan gambar-gambarnya? Iya. Oke. Kapan tuh terbitnya bukunya? Kalau yang sementara ini sih memang yang seri pertama itu emang udah hampir selesai sih Mas. Ya sebenarnya udah selesai, tinggal tunggu ini aja sih. Tinggal tunggu terbit. Oh, berarti naskah udah jadi. Naskah udah jadi. Berarti setiap kali kesana ditulis atau setelah ngarungin perjalanannya kelar baru di rumah dirapiin? Setelah semua perjalanan. Jadi kan biasanya kan masih banyak misteri-misteri yang kita simpan masing-masing. Kita diskusiin ini gimana jalan tengahnya, ya udah kita tulis. Oke, tadi kan ada berarti nanti bukunya akan ada di toko-toko buku, terbitnya belum tahu kapan? Terbitnya masih belum tahu kapan. Oke, cuman judulnya apa ya? Guru Besar Nusantara dalam Perjalanan Bumi Nusantara. Guru Besar Nusantara dalam Perjalanan Bumi Nusantara. Nah, kan ini tadi Jawa, terus sebelumnya Bali. Ada nggak di luar itu? Kan Jawa Bali kan memang ya populis lah ya, banyak orangnya ya. Ada nggak nanti mungkin ke Kalimantan, Maluku? Harus. Rencananya sih ada gitu. Tapi apa yang kalian tahu soal itu? Apakah nanti lebih intens lagi atau justru beda cara pendekatannya? Pendekatannya mungkin berbeda karena budaya dan kearifan lokal itu berbeda. Cuma ada landasan kita di mana bahwa dulu di Nusantara ini banyak kerajaan berbicara di luar Jawa Bali yang besar juga dan ada tokoh-tokoh besar di belakangnya yang membimbing para raja. Itu kepercayaan kita yang mau nggak mau kita harus gali itu, cari tahu tempat-tempatnya. Oke, padahal kalian kan juga banyak di Jakarta ya.
di Jakarta ada nggak jejak yang bisa ditelusuri? Jakarta secara ketuaan nggak ada karena jatuhnya Karena baru ya di Batavia itu ya. Batavia. Dulunya kan ya masuk wilayah Banten ya. Banten terus pecahannya jadi Sunda Kelapa jadi Batavia itu. Cuma kalau secara ketuanya nanti jatuhnya yang Mas Radit syuting di Sukabumi itu tua, Salakan Negara jatuhnya, kerajaan tua. Yang mana tuh Sukabumi? Ya maksud daerah Jawa Barat, Sukabumi, Banten dulu Oh, tuanya iya. itu tua, secara ketuaan tua sekali. Bahkan Majapahit pun kalah tua, jauh kalah tua sebenarnya. Oke, jadi yang dicari memang tokoh dan sejarah-sejarah di belakang. Oke, jadi kalau ada yang mau nonton lagi bisa full di YouTube-nya juga ada ya? Iya. Ada. Di Bumi Nusantara. Bumi Nusantara. Di situ ada perjalanan-perjalanannya. Rencananya mau kemana lagi nih kalian bertiga nih? Dalam waktu dekat ini kalau memang tidak ada halangan, kita mau menuntaskan dulu yang di Jawa, Jawa Barat. Kita akan mencoba mengulik cerita Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Oke, berarti yang Senopati udah kelar? Sudah. Wow, itu sekali ekspedisi berapa lama sih? 3 minggu. Iya 3 minggu. 3 minggu bener-bener jalan gitu? Benar-benar jalan. Wow, ini banget ya, apa namanya, sangat-sangat intens ya berarti ya? Sangat intens. Bali hampir sebulan ya Mas. Nah, Bali hampir sebulan kan tempatnya Bali sampai ke Nusa Penida gitu. Oke. Dan ujung selesainya cerita Bali justru ke Jawa. Kita balik harus ke kaki Gunung Wilis. Di situ tempat Kebo Iwo, sosok Bali yang akhirnya moksa di sana. Ketemu tempatnya. Wow, luar biasa. Oke, kalau mau lihat perjalanannya, nonton aja di YouTube dan ada dokumentasinya, nanti juga akan diterbitkan dalam bentuk buku ya. Tungguin aja di toko-toko buku. Terima kasih semua yang udah datang ya. Sukses terus buat Bumi Nusantara. Terima kasih.